Kalau sampai di kami, Ibu, hari ini 1.500 bahkan ada 1.100. Memang cukup prihatin. Iya. Bahwa kalau sudah ditetapkan bersama, tentunya harus diimplementasikan dan harus benar-benar dijalankan sesuai dengan yang disepakati di rapat itu. Ya, seperti itu. Baik, kalau mengenai isu yang sedang berkembang juga, ada kaitannya nggak Pak, harga penetapan sawit ini dengan penurunan permintaan dari pasar global terhadap CPO global gitu? Ya, seperti itu. Informasi terakhir saya dapat dari grup kemitraan di provinsi, itu mulai dari Sumatera juga memang sudah turun harga. Kalau terkait mungkin dengan prosesnya, kami kalau dari kabupaten sebenarnya nggak pernah masuk dalam proses perhitungan itu, angka itu. Tetapi memang dalam keterlibatan kami adalah kami juga termasuk dalam tim diundang dalam penentuan harga. Ada beberapa menjadi alasan-alasan dari pihak perusahaan, itu salah satunya adalah buah yang tidak seragam. Kemudian dari TBS-nya sendiri umur tanaman itu yang tidak seragam juga, dan kontrol kualitas buah rendah yang berpengaruh terhadap dengan rendamen buah. Kita akan kolaborasi, sebenarnya kita provinsi sudah menyurat ke kami juga. Itu selanjutnya izin pimpinan mungkin nanti kita tindak lanjuti, bagaimana kita komunikasi dengan Pak Bupati sebagai leading sektor daerah ini, kita fasilitasi bagaimana perusahaan-perusahaan nantinya PKS-PKS yang ada di Mamuju Tengah, kita dorong bermitra kepada petani-petani yang ada supaya harga itu berpihak. Iya, Harga betul. berpihak ke petani. Kalau misalkan kita lihat beberapa hari ke belakang gitu ya Pak, banyak khususnya di Mamuju Tengah banyak juga pengepul atau timbangan kelapa sawit itu yang sempat tutup, terutama berpengaruhnya ke mungkin daya beli, ya kan? Daya beli masyarakat yang menurun gitu. Bisa juga mempengaruhi UMKM, wisata dan lain-lain sebagainya. Halo pemirsa Mateng TV, kembali lagi bersama saya Arindi Agustin dalam program Mateng Bicara. Acara yang menyajikan informasi teraktual seputar isu-isu yang sedang berkembang khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Baik, seperti yang kita ketahui saat ini bahwa harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO global sedang mengalami penurunan yang sangat tajam, yang akhirnya memicu kepada penurunan harga TBS di tingkat petani kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Bicara tentang penurunan harga sawit, di mana penetapan harga sawit dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian juga berlaku di Mamuju Tengah. Namun, pada saat ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa harga penetapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Untuk membahas hal tersebut, pada kesempatan kali ini sudah datang bersama saya Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Insinyur Haji Amrullah MM, PAP. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga Bapak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Nurzain Eshud MSI. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga perwakilan dari petani yang ada di Mamuju Tengah, yaitu Bapak Abdul Wahid. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Halo, apa kabar Bapak-bapak semua? Baik, Oh, ya. alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ini Bapak perwakilan dari petani di domisili di mana Pak? Di Tebadak. Oh, Badak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Baik, mungkin langsung ke Bapak Kepala Dinas. Sebagai penentu kebijakan di Dinas, Pak, seperti apa sih Pak upaya yang dilakukan dalam memberikan masukan atau aspirasi untuk penentuan harga di provinsi? Gitu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selama ini penetapan TBS itu juga kita mendapatkan undangan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Jadi semua stakeholder diundang, baik dari perwakilan asosiasi PKS, kemudian dari perusahaan juga itu diundang. Itu setiap bulan ada rapat penetapan TBS di provinsi. Nah, kita memberikan masukan
sesuai dengan kesepakatan, dan kita memberikan bahwa kalau sudah ditetapkan bersama tentunya harus diimplementasikan dan harus benar-benar dijalankan sesuai dengan yang disepakati di rapat itu. Ya, seperti itu. Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah mendampingi, memberikan pendampingan kepada petani-petani sawit, khususnya tata kelola budidaya. Ini yang perlu, karena memang perlu tata kelola mulai dari hulu sampai ke hilir, itu memang harus betul-betul diperbaiki. Kemudian di tingkat petani di hulu itu adalah diharapkan bahwa mulai dari tata kelola persiapan lahan kebun, kemudian sumber bibit harus memang jelas. Kemudian kedua adalah bagaimana kapasitas kelembagaan kelompok ini, supaya nanti kita fasilitasi untuk bisa bermitra ke PKS itu. Seperti itu, karena alasan-alasan dari dari PKS, dari pabrik itu, perusahaan, bahwa kadang juga rendemen rendah karena ketidakjelasan sumber benih yang ditanam oleh petani itu, sehingga rendemennya rendah seperti itu. Ini tanggung jawab pemerintah, khususnya untuk kewenangannya dinas di kabupaten yang membidangi perkebunan, untuk mendampingi dan memberikan pembinaan kepada petani-petani bersama dengan teman-teman penyuluh, seperti itu. Oke, baik. Kemudian beberapa hari yang lalu sempat ada namanya RDP ya Pak, rapat dengar pendapat yang dilakukan di DPRD Mamuju Tengah kemarin terkait kisruh harga sawit ini. Kira-kira gimana Pak hasil dari RDP tersebut? Ya, makasih Bu. Jadi waktu di DPR itu atas tuntutan mahasiswa dihadirkan dari perusahaan yang ada di Mamuju Tengah, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, saya bersama didampingi oleh Kepala Bidang Perkebunan. Yang pertama adalah diberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pembelian TBS dari perusahaan tidak sama yang disepakati di rapat penetapan TBS di provinsi itu. Salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa alasan dari perusahaan bahwa rendemen yang rendah yang menyebabkan tidak sesuai yang disepakati itu. Nah, kedua adalah kalau yang sudah bermitra dengan perusahaan itu memang sudah sesuai dengan harga penetapan itu yang disepakati di rapat itu. Berarti memang harus benar-benar diperhatikan baik dari mulai benih kelapa sawitnya ya Pak ya, ya, hingga prosesnya sampai nanti masuk ke PKS. PKS ya, seperti itu. Ada juga katanya yang masih mental sudah dipanen. Itu alasannya dari pihak perusahaan, sehingga harganya tidak sesuai dengan yang disepakati itu. Baik, kalau mengenai isu yang sedang berkembang juga, ada kaitannya nggak Pak harga penetapan sawit ini dengan penurunan permintaan dari pasar global terhadap CPO global gitu? Ya, seperti itu. Informasi terakhir saya dapat dari grup kemitraan di provinsi, itu mulai dari Sumatera juga memang sudah turun harga, karena berpengaruh pada CPO di pasar global. Seperti itu mungkin. Jadi tinggal ini mungkin dari perusahaan menyebabkan juga rendemennya rendah karena gradingnya juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian tempat penampungan juga di perusahaan juga tidak tersedia, sehingga lama baru bisa masuk di pabrik, mungkin itu ya, sehingga menurunkan lagi kualitas rendemen itu yang alasan dari perusahaan. Jadi kira-kira nih Pak, harapan ke depannya dan kira-kira tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu seperti apa Pak? Pertama adalah diperbaiki tata kelola budidaya dulu ya. Kemudian nanti kita fasilitasi terkait dengan kapasitas kelembagaan kelompok. Kita ajak mereka untuk berkelompok supaya nanti kita juga bisa fasilitasi untuk bisa bermitra. Ada pola kemitraan dengan perusahaan seperti itu. Dan juga kita berharap bahwa ini juga harus betul-betul membangun komitmen dari perusahaan itu, tata niaganya memang. Karena ini semakin panjang
semakin panjang rantai pasar, semakin tidak efisien. Mulai dari petani, kemudian kepada pengepul, kemudian vendor, masuk ke industri, itu banyak kos yang digunakan. Sehingga mungkin salah satu alasan harga itu, pembelian harga tidak sesuai dengan yang disepakati. Jadi memang harus di hulu diperbaiki tata kelola budidaya, dan itu tanggung jawab saya untuk sama-sama mendampingi petani. Petani juga harus proaktif kalau dibina oleh teman-teman penyuluh, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut mungkin ke Bapak Sekdis. Kira-kira menurut pandangan Bapak nih sebenarnya gimana sih Pak proses penentuan harga itu seperti apa? Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan penetapan harga tentu kita merujuk ke Permentan 13 2024 dan aturan turunannya per Dirjen 114 tahun 2025. Ini mengatur tentang tim penentuan harga TBS dan pembelian. Perlu mungkin saya sampaikan bahwa tim ini ada keterwakilan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perkebunan selaku ketua tim, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Biro Hukum, kemudian ada keterwakilan dari Apkasindo, Asosiasi Pengusaha Sawit, kemudian dari petani dan PKS itu sendiri. Apa yang menjadi dasar-dasar perhitungan itu, indikator utamanya terdiri dari harga CPO itu sendiri, kernel, kemudian indeks K, kadar minyak, usia tanam, dan biaya pengolahan. Inilah yang diramu menjadi suatu harga yang masuk dalam rumusan. Jadi kalau terkait mungkin dengan prosesnya, kami kalau dari kabupaten sebenarnya nggak pernah masuk dalam proses perhitungan itu, angka itu, tetapi memang dalam keterlibatan kami adalah kami juga termasuk dalam tim diundang dalam penentuan harga. Dan biasanya seperti tadi yang disampaikan Pak Kadis, kita dimintai pandangan mungkin jika ada yang mau dikonfrontasi dengan pihak-pihak perusahaan dan pihak lain. Baik Pak Sek, kira-kira apakah ada fungsi pengawasan terkait penetapan harga ini di tingkat kabupaten? Asumsi pengawasan, kami hanya bisa menyampaikan bahwa tugas kami salah satunya adalah melakukan pemantauan terkait dengan harga ini, harga sawit ini di tingkat-tingkat perusahaan. Seperti yang mungkin kita maksud saya ke tindak lanjut, bahwa beberapa hari yang lalu mungkin Pak Kadis dengan tim kabupaten itu turun melakukan pengecekan salah satu perusahaan itu WKSM terkait dengan harga pembelian. Memang ada beberapa menjadi temuan-temuan. Itu salah satunya adalah bahwa pembelian yang dilakukan memang sesuai dengan harga penetapan itu adalah petani yang sudah masuk dalam mitra plasma. Kemudian yang mandiri ini yang nggak masuk daripada pola kemitraan, itu memang harga di bawah tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Ada beberapa menjadi alasan-alasan dari pihak perusahaan, itu salah satunya adalah buah yang tidak seragam. Kemudian dari TBS-nya sendiri, umur tanaman itu yang tidak seragam juga, dan kontrol kualitas buah rendah yang berpengaruh terhadap dengan rendamen buah. Mungkin saya perlu tambahkan bahwa terkait dengan tugas kami yang perlu kita tindak lanjuti secepatnya adalah bagaimana kita mendorong dan memfasilitasi petani pekebun kita, khususnya daripada petani swadaya, untuk bermitra dengan perusahaan. Karena amanah daripada Permentan 13/2024 dengan Perdirjen 114/2025 itu jelas harga berpihak ke petani. Itu harapannya. Dan apa yang perlu kita lakukan salah satunya adalah mendorong daripada pekebun kita untuk bermitra. Karena pola kemitraan ini bukan hanya para plasma. Kalau sesuai dengan aturan bisa pola kemitraan plasma dan kemitraan mandiri. Jadi petani-petani mandiri juga bisa kita dorong untuk bermitra dengan perusahaan. Apa yang bisa didapatkan dari pola kemitraan ini? Harga nantinya ke depannya akan dibeli sesuai dengan harga penetapan. Kenapa? Ada intervensi dari perusahaan. Perusahaan bisa memberikan pelatihan kepada kelompok yang bermitra.
Dan perlu juga tambahkan bahwa yang perlu kita benahi sebenarnya di sini dengan kondisi kita itu bagaimana kita memacu dan mempercepat penyusunan surat tanda daftar pekebun itu sendiri. Ini bukan izin, tetapi di sini sudah tertera dalam dokumen itu sudah jelas sumber bibitnya dari mana. Itu STDB ini. Ini yang perlu kita selesaikan sebagai tingkat petani. Dan kalau kita dengan data yang ada sekarang kurang lebih 36.000 dengan pekebun 20.000 itu saya kira membutuhkan waktu yang ini, tetapi kami lagi-lagi tidak berhenti bermohon kepada utamanya TAPD bagaimana nanti dimaksimalkan untuk percepatan penyelesaian daripada STDB ini. Kemudian selanjutnya yang perlu kita selesaikan adalah rencana aksi daerah tata kelola sawit yang berkelanjutan. Ini menjadi kewajiban sebenarnya Pemda, dan alhamdulillah mungkin 3 tahun yang lalu itu kita sudah sebenarnya dikasih ruang untuk melaksanakan, tapi tahun ini kita maksimalkan. Kita sudah bersama dengan Universitas Tarulako. Mudah-mudahan RAD ini secepatnya kita susun akan menjadi suatu acuan nanti ke depannya bagaimana kita selesaikan persoalan-persoalan petani kita ini. Saya kira demikian. Oke, baik. Kalau misalkan kita lihat beberapa hari ke belakang gitu ya Pak, banyak khususnya di Mamuju Tengah banyak juga pengepul atau timbangan kelapa sawit itu yang sempat tutup, ya kan? Karena mungkin di pabrik juga buah melonjak, ekspor macet dan sebagainya. Mungkin ada pandangan dari Bapak Sekdis terkait hal tersebut. Kalau pandangan kami clear untuk pengepul itu timbangan itu daripada pembinaan dari Kuprindak sendiri. Tetapi kalau misalkan ada penutupan, saya pikir juga tidak sampai ke sana. Kondisi ini bisa disebabkan karena pasokan buah juga pada bulan ini kita memang April sampai Juni itu adalah masa-masa puncaknya panen. Jadi kalau ada lagi hukum dagang di sana, semakin banyak barang itu kadang harga juga berpengaruh. Betul. Sehingga kadang antrian di perusahaan itu agak lama. Harusnya mungkin sekian jam selesai bisa masuk bongkar, ini dengan ada banyaknya muat itu bisa mempengaruhi lama daripada muat bongkar. Dan tentunya dengan ada kondisi ini akan mempengaruhi juga dengan rendamen itu sendiri daripada buah-buah petani itu sendiri. Karena ternyata memang ada beberapa banyak hal ya penyebab kenapa penetapan harga TBS ini semakin menurun ya Pak ya. Maksudnya nggak cuma hanya karena itu tadi yang dijelaskan Bapak, tapi juga panen raya, kemudian juga antrian di pabrik juga semakin meningkat gitu. Pada intinya kami Bu, itu memang ada pengaruh, tapi saya pikir tidak terlalu besar. Intinya adalah sekarang untuk kedepannya petani-petani kita dorong bermitra. Kita akan kolaborasi. Sebenarnya kita provinsi sudah menyurat ke kami juga. Itu selanjutnya izin pimpinan mungkin nanti kita tindak lanjuti. Bagaimana kita komunikasi dengan Pak Bupati sebagai leading sektor daerah ini. Kita fasilitasi bagaimana perusahaan-perusahaan nantinya PKS-PKS yang ada di Mamuju Tengah kita dorong bermitra kepada kelompok petani-petani yang ada supaya harga itu berpihak. Harga berpihak ke petani. Sebab ketika dia bermitra jelas di Permentan, jelas di Perdirjen, dengan kemitraan ini harga akan dibeli sesuai dengan harga penetapan. Sekira itu clear di sini, walaupun mungkin kita tidak bisa selesaikan, kita bertahap. Kedepannya kita dorong ini pola kemitraan petani swadaya dengan perusahaan. Sekira demikian. Oke, baik. Sekarang ke Bapak Abdul Wahid. Bapak sebagai petani yang mewakili di sini, gimana sih Pak kondisinya saat ini? Baik, terima kasih. Dari kami petani, ya saya sangat berterima kasih dengan adanya tadi yang disebut mengenai penetapan harga. Kalau saya tarik ke belakang, katakan penetapan DSK. Ya untuk hari ini kan saya baru dengar ini Pak, terus terang Ibu, saya baru dengar. Harga saya juga belum tahu berapa yang keputusan provinsi. Kalau sampai di kami ini Pak, Ibu, hari ini 1.500 bahkan ada 1.100. Memang cukup prihatin ya. Makanya tadi dipaparkan semua sama Bapak ya, terima kasih banyak atas kesiapannya untuk membantu kami sebagai petani di bawah.
Untuk prosesnya biasanya Bapak itu menyetor buah ke pabrik langsung atau melalui timbangan pengepul? Melalui Pak? timbangan. Oh, melalui timbangan. Itu lokasi Bapak ada di Tobadak ya Pak? Iya. Jadi saat ini di Tobadak itu Bapak ketimbangan dengan harga 1.500-an? Ya, untuk hari ini. Iya, per hari ini ya. 2 hari yang lalu masih harga 2.000. 2.000-an, masih di atas. Tapi kalau untuk produksi buah gimana tuh Pak? Apa lancar atau ada kendala? Ya, lancar. Lancar aja, cuman kendalanya di Kendala. penyetorannya aja ya Pak ya? Saja. Berarti kemarin berdampak juga ya yang di Tobadak itu ada beberapa timbangan yang sempat tutup juga Pak? Setahu saya belum ada. Belum ada ya? Tapi ya itu tadi, di sana variasi. Ada yang harga 1.600. Variasi. Paling tinggi 1.600. Untuk kemarin masih ada harga 1.700. Ya. Tadi setelah jam 2 ada informasi 1.100 di luar sana. Di timbangan. Iya, Timbangan beda-beda. Oke, berarti udah di bawah 2.000 ya, mungkin Di bawah dari pabriknya juga udah di bawah 2.000. Baik Pak, kira-kira seperti apa sih Pak harapan ke depannya kepada pemerintah? Ya, kalau harapan saya sih sebagai masyarakat tani, saya harap supaya bapak-bapak sebagai pembimbing kami di atas ini, tinggal pelaksanaannya di lapangan. Ya, kayak pembentukan kelompok apa segala. Karena tidak bisa berjalan gitu. Namanya kemitraan kalau tidak ada kelompok. Ya, betul. Ya, intinya pengalaman saya yang lalu. Ya, kayak tadi mungkin harga. Ya. Oke, baik. Ternyata penetapan harga yang terjadi saat ini nggak berefek, nggak cuma ke petani aja. Jadi sebenarnya ini efek domino ya Pak, kalau bisa dibilang ya. Yeah. Karena dari berbagai semua lapisan gitu. Terutama berpengaruhnya ke mungkin daya beli, Ya. kan? Daya beli masyarakat yang menurun gitu. Bisa juga mempengaruhi UMKM, wisata dan lain-lain sebagainya. Jadi tentunya harapan ke depannya semoga harga sawit, Ya. khususnya di Mamuju Tengah itu dapat kembali pulih ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini, Bapak Kadis, Pak Sek, dan juga Pak Abdul Wahid. Baik pemirsa Mateng TV, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada acara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arimbi Agustin, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.